Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum fi hadha sabah? Khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan melindungi kita. Pada hari ini anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, dan pada hari ini kita akan membahas tentang ta'zir, babut ta'zir. Ya, secara bahasa ta'zir ini adalah mencegah. Ya, secara bahasa ta'zir ini artinya mencegah, menolak. Nah, secara istilah ta'zir ini adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had. Ya, ta'zir adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had dan kafarat padanya. Jadi ini adalah hukuman yang tidak disebutkan Allah dan Rasulnya. Ya, karena tidak ada penyebutan hukuman had, ya, dan adanya kafarat atas dosa itu. Ya, tidak ada hukuman, ya, hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had dan kafarat padanya. Maka karenanya di sini sebutkan wa huwa ta'dib. Jadi ta'zir ini adalah untuk pengajaran. Ya, untuk memberikan pengajaran kepada seseorang yang melakukan maksiat ini. Wa huwa wajibun, dan ia adalah wajib. Ya, ta'zir ini wajib fi kulli ma'siyatin, pada setiap maksiat la hadda fiha, yang tidak ada hukuman had pada ta'zir tersebut, wala kafarata, dan juga tidak ada kafarah. Ya, jadi hukuman ta'zir ini, ya, wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman had dan kafarat daripada syariat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seperti dosa melakukan yang haram, ya, meninggalkan hal yang wajib. Nah, ini bila penguasa melihat ada kemaslahatan untuk melaksanakan hukuman ta'zir. Jadi penetapan ta'zir ini adalah menurut ijtihad pemimpin. Ya, dialah yang memutuskannya. Ya,
pemimpin yang memberikan keputusan. Ya, dan anak Ustadz yang Ustadz cintai, dan disyariatkannya ta'zir ini adalah untuk menjaga masyarakat. Ya, menjaga masyarakat dari kerusakan, kekacauan, ya, untuk mencegah kezaliman, ya, mencegah pelaku kriminal, yang mana memberikan hukuman ini sifatnya adalah ta'dib, untuk mendidik mereka. Jadi makanya at-ta'zir wa huwa ta'dib, yang mana memberikan hukuman ta'zir ini adalah sifatnya untuk mendidik, ya, untuk mendidik. Maka di sini ada kemaksiatan, ya, ada dua macam yang mewajibkan adanya ta'zir. Ada dua macam kemaksiatan yang mewajibkan ta'zir. Ya, tadi apa ta'zir itu? Hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had dan kafarat padanya. Nah, di sana ada dua macam kemaksiatan yang mewajibkan ta'zir. Yang pertama, meninggalkan kewajiban padahal mampu menunaikannya. Apa? Yang pertama, meninggalkan kewajiban padahal mampu menunaikannya. Contohnya apa? Seperti membayar hutang, menunaikan amanat, ya. Maka siapa yang meninggalkan perkara-perkara ini, yaitu kewajiban yang dia mampu untuk menunaikannya, dia tidak melakukannya, maka dia akan ditakzir. Ya. Yang kedua, kemaksiatan yang mewajibkan ta'zir adalah melakukan hal yang haram. Ya, melakukan hal yang haram. Ya, di sini melakukan hal yang haram adalah, ya, sebagaimana tadi definisi ta'zir, hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had. Kalau berzina ada hukuman hadnya, ya kan? Ya. Pencurian pada batas yang ditentukan agama itu ada hadnya. Nah, melakukan hal yang haram yang dikenai ta'zir ini seperti contohnya di sini kastimta'in, ya, berbuat mesum dengan seorang wanita. Ya, artinya dengan ya berbuat dengan seorang wanita, dia tidak sampai kepada zina yang besar. Ya, seperti mencumbuinya, memeluknya, menggodanya, ya, menciumnya, menggodanya. Ya, ini terkena hukuman ta'zir, dan ini ta'zirnya adalah menurut kebijakan penguasa. Ya. Karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penyebutan hukuman khusus untuk apa? Untuk seseorang yang mencium wanita, mencandai, menggodanya, atau ya termasuk juga bagian juga berpacaran, ya kan? Ya, itu masuk kaitannya. Nah, maka ini tidak ada hukuman yang ditetapkan oleh syariat. Makanya di sini ya tidak ada hukuman hadnya, tidak ada kafarah. Maka di sini adalah yang ada hukuman ta'zir. Ta'zir ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa menurut kebijakan
penguasa. Ya. Di sini ya. Kastimta' la hadda fihi, seperti ya tadi ya. Berbuat apa? Ya, berbuat apa tadi? Mesum ya dengan seorang wanita yang mana tidak ada hukuman had padanya. Ya, seperti menciumnya, menggodanya, ya, memeluknya dan sebagainya. Dan begitu juga apa? Mencuri, la qat'a fiha, yaitu pencurian yang tidak sampai kepada hukuman apa? Hukuman potong tangan. Ya, kepada hukuman potong tangan. Ya, ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat, ya, terhadap orang yang apa namanya memotong, ya, terhadap orang yang mencuri. Bahwa Nabi SAW memotong tangan pencuri yang mencuri 1/4 dinar ke atas, ya, 1/4 dinar ke atas. Jadi kalau di bawah 1/4 dinar, inilah dia. Yang dia kenakan adalah hukuman, yaitu hukuman ta'zir. Ya, hukuman ta'zir. Karena Nabi SAW memotong tangan pencuri yang mencuri yang harganya itu 1/4 dinar ke atas. Nah, kalau dia di bawah 1/4 maka dia tidak dipotong tangannya. Maka yang diberlakukan adalah hukuman ta'zir. Ya. Kemudian wa jinayatin la qawada fiha. Ya. Yaitu tindakan jinayah kriminal. Ayo suaranya. Ia melakukan kriminal, tindakan kriminal yang tidak ada hukuman diat padanya. Maka yang diberlakukan padanya yaitu ta'zir. Ya, di sini juga disebutkan wa ityanil mar'ati al-mar'ah. Seorang wanita berhubungan dengan seorang wanita. Ya. Ini tidak ada disebutkan, ya, di dalam apa namanya hukuman untuk ini antara berhubungan antara wanita dengan wanita. Maka yang diberlakukan untuknya adalah ta'zir. Ya, hukuman ta'zir. Kemudian juga contohnya lagi hukuman ta'zir terhadap apa? Wal qadhfi bighairi zina wa nahwihi, yaitu menuduh seseorang tapi bukan menuduh zina, selain zina dia. Nah, kalau menuduh seseorang itu melakukan zina ada hukuman hadnya. Iya kan? Yang sudah kita bahas. Nah, ini menuduh seseorang tapi bukan ya melakukan perzinahan, selain perzinahan. Ya, kayak nuduh gitu. Mencuri, menuduh apa lagi? Menuduh yang lainnya selain zina. Maka hukuman yang dikenakan kepadanya hukuman ta'zir. Nah, ini menurut kebijakan penguasa. Nah, jadi hukuman ta'zir ini yang enggak disebutkan hukuman hadnya dan juga ya tidak ada kafarah terhadapnya. Ya, jadi sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hukuman ta'zir ini diberlakukan terhadap dua, yaitu tidak melakukan kewajiban padahal dia mampu untuk melakukannya. Yang kedua, dia melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, melakukan perkara-perkara yang haram.
Nah, kemudian di sini menyebutkan wala yuzadu fit ta'zir ala 10 jaldat, bahwasanya hukuman ta'zir itu tidak boleh lebih dari 10 kali cambuk. Ya. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, di sini di dalam kitab ini menyebutkan bahwa ada pembatasan ta'zir itu ketika dengan cambukan tidak boleh lebih dari 10 kali cambuk. Akan tetapi sebenarnya peletak syariat Allah SWT tidak menetapkan kadar tertentu dalam masalah hukuman ta'zir ini. Dan masalah ta'zir ini dikembalikan kepada ijtihad penguasa. Ya, dikembalikan kepada ijtihad penguasa. Ya, jadi menurut perkiraan penguasa, sesuai ya, menurut perkiraan penguasa. Ya, menurut ijtihadnya. Dan bahkan ada memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ta'zir ini bisa sampai kepada batas hukuman mati. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ta'zir ini bisa sampai kepada batas hukuman mati. Jika memang hukuman mati, jika memang kemaslahatan itu menuntut kepadanya, misalkan hukuman mati kepada seorang mata-mata muslim, dia suka memata-matai. Nah, ini kan tidak ada disebutkan, di dalam dalil. Maka ini dikembalikan kepada hukuman ta'zir dari penguasa. Itu membunuh mata-mata muslim, membunuh seseorang yang memecah persatuan kaum muslimin di dalam satu negara, membuat keonaran. Maka hukuman yang ditegakkan kepadanya adalah hukuman ta'zir, bisa sampai kepada hukuman mati. Hukuman mati. Akan tetapi di dalam kitab ini menyebutkan tidak boleh ada tambahan di dalam hukuman, tidak boleh lebih dalam hukuman ta'zir itu lebih daripada 10 kali cambuk. 10 kali cambuk. Nah, kemudian di sini ada menyebutkan wa man istamna biyadihi bighairi hajatin uzzira. Barang siapa yang beristimna dengan tangannya, paham istimna? Onani, dengan tangannya tanpa ada kebutuhan, maka dia kena hukuman ta'zir. Ini dikembalikan kepada penguasa. Jika dia memang diketahui melakukan perbuatan ini dan kemudian dilaporkan kepada penguasa, maka dia terkena hukuman ta'zir menurut keputusan penguasa. Ini diserahkan kepada ijtihad penguasa. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, bahwa bentuk-bentuk hukuman ta'zir itu ada 5 macam ya. Bentuk-bentuk hukuman ta'zir itu ada 5 macam. Ada yang pertama, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan. Apa contohnya? Ta'zir dengan berkaitan dengan badan, seperti mencambuk, dicambuk, dieksekusi mati, hukuman mati. Ini hukuman ta'zir terkait dengan badan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hukuman ta'zir berhubungan terkait dengan harta. Dengan misalkan melenyapkan harta tersebut dan denda. Contohnya apa?
Ya, dengan memecahkan patung. Misalkan seseorang itu ya menyimpan patung, ini kan kemaksiatan. Maka terkena hukuman ta'zir kepadanya itu dipecahkan patungnya, dihancurkan patungnya, atau dia punya alat-alat musik, gitar, piano dan sebagainya. Ini kan diharamkan oleh agama. Ya, bisa melalaikan. Maka ada hukuman ta'zirnya terkait dengan harta. Dengan cara apa? Dirusak alat-alat permainannya itu, alat-alat musiknya itu dirusak oleh penguasa. Jadi yang merusaknya itu jangan kita, nggak boleh. Siapa? Penguasa. Misalkan juga penguasa mendapati rumah seseorang itu menyimpan bejana-bejana khamar, tempat-tempat minuman khamar, itu ya, maka itu dipecahkan. Ini ta'zir dengan apa? Dengan harta, ya, dengan harta. Kemudian yang ketiga, ada hukuman ta'zir yang berkaitan dengan keduanya, yaitu terkait dengan badan dan harta. Ya. Contohnya seperti apa? Mencambuk pencuri yang mencuri barang ya bukan dari tempat penyimpanan. Dia mencuri barang bukan di tempat penyimpanan. Maka dia dihukum mencuri dan ditambah lagi dengan denda berlipat ganda. Ini contohnya Nabi SAW pernah menetapkan hukuman orang yang mencuri buah-buahan yang masih bergantung. Ya, buah-buahan yang masih bergantung sebelum dimasukkan ke gedung penjemuran. Maka orang yang mencuri ini, yang mencuri buah-buahan yang masih bergantung, yang belum dimasukkan ke dalam gudang penjemuran, ini dihukum hukuman had, itu dipotong tangannya dan didenda 2 kali lipat. Didenda 2 kali lipat. Ya, didenda 2 kali lipat. Ini hukuman ta'zir yang berkaitan dengan keduanya. Nah, yang mencuri kena hukuman potong dan di ta'zir ya, kemudian didenda 2 kali lipat. Ya, meskipun dia dipotong tangannya itu adalah had. Ya, dipotong. Ya. Kemudian yang keempat, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kebebasan. Ya, contohnya yaitu dengan apa? Dipenjara. Ya, dipenjara atau dibuang dia dari kampungnya. Diasingkan. Ya, dari negerinya. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hukuman ta'zir itu juga bisa dengan berkaitan dengan jiwa. Ya, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan jiwa. Contohnya dengan apa? Dicela. Orang yang melakukan maksiat ini, yang melakukan melalaikan kewajiban itu dicela, dimarahi, dihardik. Ini ta'zir. Dan itu tidak berdosa penguasa yang mencelanya, memarahinya, menghardiknya. Ini tidak berdosa. Itu dia ya, anak-anak Ustaz. Inilah pembahasan kita tentang masalah ta'zir. Ya, bisa dipahami anak-anak Ustaz tentang pembahasan ta'zir. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Insyaallah paham. Ya, dari apa yang Ustaz sampaikan. Tafadhal. Ya. Masih ada waktu kita ya. 5 menit. Ustaz, kalau ngambil buah di luar perkarangan orang gimana hukumnya, Ustaz? Cumana? Ini kan contohnya ada buah ada mangga, ya kan? Ada buah mangga. Iya. Dia jadinya lewat perkarangan yang punya, Ustaz. Kalau kita ambil hukumnya apa? Di luar, ya itu kan itu kan milik dia. Ya, jangan kita ambil. Iya kan? Dia lewat dari pekarangannya.
Ya, tetap juga tidak boleh kita ambil. Ya kita suruhlah kepada apa namanya, ya artinya untuk menjaga diri kita, ya tidak boleh karena itu adalah buah dia. Kalaupun memang buah dia itu sampai melewati pekarangan kita dan mengganggu, ya kita tinggal omongkan saja kepadanya. Iya ya. Jadi tidak boleh ya kita mengambil ya buah yang dimiliki oleh orang lain meskipun itu sudah keluar dari pekarangannya. Karena buah itu adalah Walaupun milik. itu tidak di halaman kita, Zat. Iya, iya meskipun itu di halaman kita, iya. Ya kita kembalikanlah kepadanya. Ya. Ya, tidak boleh karena itu buah milik dia. Ya kalaupun apa ya kita berikan kepadanya dan kita hindari, ya jangan mengemis ya kan. Ya bagi orang yang apa ini ya apa namanya sadar dirilah, karena pun buahnya itu udah sampai apa namanya ya diberikanlah kepada tetangga, karena tetangga itu punya hak yang besar untuk memperoleh kebaikan dari kita. Karena Jibril itu selalu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan selalu berwasiat untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Itu ya. Ya udah kita kalau memang apa jatuh pula di halaman kita, ya kita berikan kepadanya. Ya jangan kita ambil. Ya, jangan kita ambil. Terlebih lagi kita apa namanya tanpa izin kepadanya, dan kita hendaknya menghindari dari mengemis ya kan, meminta-minta kepada orang lain. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih ya jangan mengemis, jangan meminta. Itu dia. Dan bagi kita yang punya buah-buahan ya hendaknya ya pahamilah, hendaknya ya, berikan kepada tetangga. Ya ini kepada tetangga kita. Ya, ada pertanyaan yang lain, anak-anak Ustaz? Ya, mungkin sampai di sini aja ya pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, apabila ada kesalahannya, ini adalah dari diri Ustaz sendiri, dan bila ada kebaikannya ini datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.